Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vandari Abdurrahman, kelas 4C Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan IPS di masyarakat. Keberadaan ilmu pengetahuan termaksud dalam hal ini ilmu sosial selain memiliki tujuan akademik, ensik, sekaligus juga harus memiliki fungsi humanis, di mana keberadaan ilmu sosial dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyadari perannya sebagai makhluk manusia, tentunya berdimensi ganda. Terlebih lagi, dengan perkembangan ekonomi global dewasa ini menyebabkan keberadaan ilmu sosial semakin penting. Di antara tantangan dan perlunya pengembangan kecakapan hidup banyak. Faktor yang menyebabkan pentingnya pengembangan IPS terutama sekali dalam menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN tersebut. Dalam hal ini hanya akan dikemukakan beberapa saja yang saya anggap penting. Pertama, untuk kembangkan kepekaan masyarakat sekolah atau siswa, mahasiswa, dosen, dan lain-lain terhadap lingkungan budaya, sehingga mereka akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru tersebut. Kedua, melalui IPS akan dapat memberikan pengetahuan dan konsep-konsep budaya kepada mahasiswa atau siswa, sehingga mampu mengkaji masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya. Selanjutnya, mereka diharapkan peka, tanggap kritis, serta berempati atas solusi pemecahan masalah sosial dan budaya secara arif. Pendekatan pemecahan masalah sosial tersebut bisa dilakukan melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dalam ruang lingkup ilmu sosial. Bisa juga dengan menggunakan pendekatan subjek orientasi berdasarkan sudut pandang masing-masing ilmu sosial. Misalnya, ilmu ekonomi melihat suatu masalah melalui perspektif ekonomi, dan pemecahan masalah pun dari sudut pandang ekonomi pula. Demikian juga halnya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, sejarah, geografi, dan lain-lain. Ketiga, kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Penelitian kualitatif yang merupakan pendekatan penelitian dalam ilmu sosial akan mendorong tumbuhnya independensi masyarakat, memberi harga diri pada masyarakat, dan memberi keluasan pada pemerintahan lokal untuk memacu kreativitas guna mencari solusi terhadap setiap masalah yang dihadapi. Penelitian kualitatif akan berperan luas dalam upaya memahami potensi daerah, pemetaan potensi sumber daya alam, organisasi masyarakat, kekuatan pengembangan, kelembagaan, kebudayaan, dan perilaku lokal, dan sebagainya. Memahami kebutuhan yang dirasakan dan upaya untuk melakukan prediksi dengan tepat. Penelitian kualitatif juga sangat dibutuhkan untuk memahami kebutuhan masyarakat lokal, baik yang berhubungan dengan fasilitas pembangunan fisik maupun bentuk kepuasan yang subjektif. Keempat, pendidikan IPS juga penting diarahkan ke upaya demokratisasi. Dalam hal ini, unsur partisipasi dan masalah sosial pada masyarakat akan memperkaya proses laboratorium demokrasi pendidikan IPS agar dialog kreatif bisa berkembang dan mengurangi dialog imperatif yang hingga sekarang masih sulit diubah dalam kehidupan masyarakat, bahkan juga dalam kehidupan akademik. Kelima, adanya
tantangan dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN memerlukan pengembangan keterampilan. Apa yang dimaksud dengan siklis? Di sini ialah seperangkat jenis-jenis keterampilan dan dimensi berpikir serta keterampilan sosial dan berkomunikasi yang berdiri atas 5 tingkat, yaitu 1. Menafsirkan, 2. Menerapkan, 3. Menganalisis, 4. Mensintesiskan, dan 5. Mengevaluasi. Melihat fenomena dan kecenderungan dunia yang terus maju seperti tanpa kendali, beberapa hambatan dan peluang pengembangan PIPS. Sebagai PIPS harus menempatkan diri. Masih relevankah PIPS menjadi kekuatan pendidikan yang mampu menopang kehidupan manusia? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Apabila PIPS tetap ingin eksis dan mempunyai kedudukan yang berarti bagi umat manusia, yang pertama, pembaruan kurikulum PIPS hendaknya bukan sekedar tambal sulam, tetapi lebih bersifat interdisipliner dan berorientasi pada fungsional secara aspirasi kebudayaan Indonesia dan nilai-nilai agama. Kedua, pengajar harus mampu menyajikan pengajaran atau pembelajaran yang bersifat interdisiplin, berperan sebagai fasilitator pembelajar dan menjadi problem solver baik di kampus atau sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, membangun hubungan secara sinergis antara LPTK, praktis pendidikan sekolah, pembuat kebijakan pendidikan, serta berbagai elemen environment guna melakukan sharing dan menyusun kurikulum yang integratif dan responsif terhadap permasalahan real, baik bukan regional, nasional maupun internasional. Keempat, kurikulum PIPS mampu membuat estimasi kehidupan yang akan berlangsung 30-50 tahun yang akan datang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan IPS sebagai sintetik disiplin berusaha mengorganisasikan dan mengembangkan subtilitas ilmu-ilmu sosial secara ilmiah dan psikologis. Untuk tujuan pendidikan, PIPS mempunyai peran penting dalam membangun identitas nasional untuk menjadikan peserta didik yang kreatif, mampu memecahkan masalah dan diri dan lingkungan, serta menjadi warga negara yang baik dan bermoral. Di tengah iklim globalisasi, PIPS tetap diperlukan baik sebagai penopang identitas nasional maupun problem solver masalah-masalah lokal, regional, nasional, dan global. Berbagai masalah PIPS baik dari kurikulum, pengembangan PLTK, kemampuan guru dalam mengajar, dan kebijakan pemerintah dalam mendorong PIPS yang ideal perlu diusahakan secara optimal. Tanpa sinergis dari berbagai komponen di atas, sulit mewujudkan PIPS yang bermakna. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.